Saudara-saudara, seorang anak balita protes kepada ibunya sambil berteriak, "Mama nggak adil, mama nggak adil, mama pilih kasih." Saudara suka dengar protes anak balita itu? Suka ya? Sekalipun mereka anak balita ini belum mengerti definisi keadilan, tapi dia sudah protes. Saudara-saudara, keadilan artinya menyamakan. Keadilan berarti setara. Keadilan berarti menjaga hak-hak orang lain atau memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Itu adil. Memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak memihak selain memihak kepada kebenaran. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata sedekah yang berarti adil, benar, atau juga dipakai kata mispat yang artinya cara yang benar membawa diri, cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Jadi dari kata mispat ini bicara tentang keadilan. Orang yang adil adalah orang yang bisa membawa dirinya dan orang yang tahu cara yang benar memperlakukan orang lain dengan memberi hak mereka yang patut mereka terima. Tetapi keadilan juga berarti penerapan hukum yang benar. Artinya kalau hukum itu ditegakkan dengan benar, maka keadilan akan terjadi. Kesetaraan akan terjadi. Hak orang, setiap orang akan diterimanya. Dan setiap orang tahu cara yang benar membawa dirinya, tahu cara yang benar memperlakukan orang lain. Kalau hukum itu diterapkan dengan benar, itulah keadilan, saudara-saudara. Keadilan itu kebutuhan semua orang. Setiap kita yang di sini dalam ibadah hari ini, baik yang di gereja ini maupun yang beribadah di tempat masing-masing, menjadi setara dengan orang lain, menerima apa yang menjadi haknya, itulah kebutuhan setiap orang. Dan ini juga telah secara jelas ditulis di dalam Pancasila kita ya, dan juga Undang-Undang Dasar. Sila yang kedua, sudah udah lama nggak mengucapkan Pancasila ya. Jangan-jangan kita melepotan mengucapkannya ya. Tapi bicara tentang keadilan dari 5 itu, saudara-saudara, 2 nomor, ya 2 poin dari Pancasila itu bicara tentang keadilan. Pancasila, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat jelas bahwa keadilan itu memang diperjuangkan dan menjadi dasar negara kita. Untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju adalah bicara tentang keadilan. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memastikan saudara-saudara agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan sosial yang merata, derajat yang sama di mata hukum dan negara, dan memastikan bahwa bangsa Indonesia mau mengakui dan memperlakukan setiap individu sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras maupun jenis kelamin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi jelaslah bahwa keadilan itu kebutuhan kita, tetapi mungkin lebih tepat, dan saudara-saudara di dalam Yesaya 56 tadi yang kita baca bersama, di situ diberi tekanan sangat jelas. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Menjadi perintah Tuhan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh bangsa, bahkan bukan cuma bagi bangsa Yahudi tapi seluruh bangsa di dunia ini. Bahkan pada setiap orang yang, kalau kita baca seterusnya sampai ayat yang ke-8 tadi, saudara-saudara, bagi orang yang dikebiri, bagi orang asing, bagi orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat, tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah keadilan, tegakkanlah hukum, dan nyatakanlah keadilan bagi segala bangsa. Demikian juga saudara-saudara bahwa keadilan yang Allah mau nyatakan bagi seluruh makhluk di bumi ini
juga dinyatakan di dalam Mazmur 67 yang kita lantunkan tadi. Biarlah seluruh bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, bersorak-sorak menikmati keadilanmu. Karena engkau Allah memerintah dengan adil. Karena engkau memberkati umatmu sehingga lewat itu umatmu bisa menyatakan keadilan Allah bagi banyak bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang haknya dirampas atau tidak diberikan harusnya menjadi orang-orang yang menerima apa yang menjadi haknya, menerima keadilan Allah. Keadilan itu didasari oleh hukum Tuhan. Hukum Tuhan, kebenaran Allah yang diaplikasikan itulah keadilan bagi semua manusia. Karena itu Allah berfirman kepada para pemimpin dengan tegas, tegakkanlah hukum Tuhan dan nyatakanlah keadilan bagi segala bangsa. Sudirman Said, saudara-saudara, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan tegaknya hukum adalah mata air bagi keadilan. Sangat jelas, saudara-saudara, tegakkanlah hukum dan nyatakanlah keadilan. Tanpa menegakkan hukum tidak ada keadilan. Saudara-saudara, kendati jelas, saudara-saudara, sudah digariskan bahwa ini yang mau diperjuangkan, ini yang diakui dan mau diwujudkan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jelas ini perintah Tuhan, namun tidak serta-merta keadilan itu diterima oleh setiap orang yang berhak menerimanya. Ada banyak rintangan, ada banyak hambatan di sana, ada banyak masalah terjadi sehingga keadilan itu menjadi jauh mengawang-awang dan hanya dimiliki oleh orang-orang atau sekelompok orang tertentu saja. Bahkan sampai banyak orang lagi tidak lagi berani mengharapkan keadilan bagi dirinya. Saking jauhnya keadilan bagi dia. Apa yang dibutuhkan? Bagaimana kita bisa menyatakan keadilan Allah bagi sesama kita, bagi bangsa kita? Saudara, jembatan itu salah satu strategi, gambaran yang pas buat kita. Bagaimana supaya keadilan itu menjadi nyata, hak setiap orang diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan. Saudara perhatikan, jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan. Di sana ditulis, saudara, rintangan itu bisa sungai, ya, sehingga orang perlu jembatan untuk melintasi sungai, bisa rel kereta sehingga dia leluasa menyeberang di atas rel kereta lewat jembatan itu, atau jalan raya atau rintangan yang lain. Jembatan itu menghubungkan satu titik ke titik yang lain dengan mengatasi rintangan. Jembatan ini yang mengatasi rintangan yang ada di bawahnya. Keadilan tidak menjadi kenyataan karena ada rintangan dan dibutuhkan jembatan untuk mengatasi rintangan itu. Dan jembatan itu adalah saudara dan saya. Yang harus mengatasi rintangan yang membuat hak orang tidak diterimanya. Yang membuat orang tidak dianggap setara. Yang membuat orang tidak menikmati cinta kasih. Namun jembatan itu bukan hanya menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Tetapi ketika orang dihantar menyeberangi rintangan itu, maka ia tiba pada seberang sana untuk bisa melakukan banyak aktivitas di sana. Kalau kita membaca, saudara-saudara, di dalam Mazmur Yesaya tadi, jembatan itu, ketika orang percaya itu menyatakan keadilan, membiarkan orang menerima haknya untuk bisa datang kepada Tuhan, menerima keselamatan, keadilan dan anugerah Tuhan. Maka orang yang diseberangkan, orang-orang asing, orang yang dikebiri, orang yang dipinggirkan itu, dia bisa menjadi orang yang mempunyai hak untuk datang kepada Tuhan
Dan kemudian ia bisa datang kepada Tuhan dengan doa, dengan ibadah, menerima berbagai macam berkat Tuhan, dan seterusnya dia pun menjadi berkat bagi orang lain. Tidak terhalangi oleh karena ada orang yang menjembatani, menjadi jembatan untuk orang-orang yang seperti itu. Berpindah dari orang yang tidak diperlakukan secara adil, tidak menerima haknya, menjadi orang yang menerima haknya, dan menjadi orang yang juga punya hak untuk datang kepada Tuhan, menjadi berkat, menikmati keselamatan dan anugerah Tuhan, menikmati relasi yang sangat intim dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Jadi bukan sekedar dari menghubungkan satu titik ke titik yang lain, tetapi ketika orang sampai di titik sini, dia bisa melakukan berbagai hal baik lainnya dalam kehidupannya. Bahkan kembali ia pun menjadi orang yang menyatakan keadilan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian saudara-saudara, menjadi jembatan itu berarti dia harus mengatasi rintangan. Rintangan yang dihadapi orang untuk ia bisa mendapatkan keadilan. Mengatasi rintangan yang membuat orang diperlakukan yang tadinya tidak adil, diperlakukan tidak adil menjadi adil. Tadinya tidak menerima apa yang menjadi haknya, menjadi orang yang menerima apa yang menjadi haknya. Tadinya orang yang sulit untuk menghayati dan memahami kasih Allah yang luar biasa itu menjadi orang yang menikmati, bahkan memancarkan kasih Allah bagi orang lain. Menjadi jembatan bagi bangsaku, artinya kita siap menjadi penghubung dari satu titik, mengantar bangsa kita dari satu titik situasi yang tidak baik atau kurang baik menuju kepada situasi yang lebih baik dan baik. Keadilan yang tidak dirasakan menjadi keadilan yang dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Dan kita yang berperan menjadi jembatan yang mengatasi berbagai macam rintangan dan halangan yang ada, yang menghalangi mereka menerima berkat-Nya. Saudara, yang aktif adalah kita sebagai jembatan. Kalau kita lihat jembatan, saudara-saudara, jembatan itu kayaknya diam aja ya kan? Lalu yang sibuk itu orang-orang yang nyebrang di atas jembatannya, betul ya? Jembatannya kalau jembatan jalan-jalan repot ya saudara-saudara ya. Tetapi menjadi jembatan bukan menjadi pasif, justru dia menjadi aktif di dalam keberadaan dirinya. Dia mengatasi rintangan yang ada di bawahnya dan menghantar orang menuju situasi yang menjadi lebih baik lagi. Membuka akses peluang yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk terus menikmati cinta kasih dan terus semakin mengucap syukur dan bersorak-sorai kepada Allah atas karunia Allah. Mengatasi rintangan bukan perkara mudah dan gampang. Menjadi jembatan bukan perkara mudah. Siapapun bisa lewat. Orang baik, orang jahat, orang punya niat baik, orang yang tidak punya niat baik, orang yang sudah tertatih-tatih, orang yang sudah tidak punya daya. Dan kita yang mengambil peran untuk mengatasi rintangan itu. Memberi diri menjadi jalan orang menerima haknya, keadilannya. Saudara, gambaran menjadi jembatan yang sangat jelas ada pada perempuan Kanaan itu. Bagaimana dia telah menjadi jembatan bagi anaknya yang dirasuki setan. Yang dikuasai oleh kekuatan lain sehingga dia tidak lagi punya daya dan sangat menderita. Dia punya hak untuk hidup merdeka, bebas dari segala kungkungan yang membuat dia tersiksa dan menderita. Tapi dia tidak punya daya untuk berteriak dan melepaskan diri dari kungkungan itu. Perempuan Kanaan ini menjadi jembatan bagi anaknya untuk menerima hak hidup yang baik. Dan dia tahu yang bisa memberikan itu hanya Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup itu. Maka ia menjadi jembatan bagi anaknya. Ia berteriak, kasihanilah aku, kasihani aku. Dia gak bilang kasihani anakku yang menderita.
Dia mengambil alih penderitaan itu menjadi penderitaan dirinya. Kasihanilah aku, kata perempuan itu. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia tidak mengatakan kasihanilah anakku, tapi kasihanilah aku. Ketika murid-muridnya terganggu oleh teriakan dia dan minta Yesus untuk membungkamnya, menyuruhnya pergi, perempuan itu semakin dekat mendekati Yesus dan semakin kuat berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dia tidak bilang tolonglah anakku. Saudara perhatikan, yang menderita, yang dikuasai oleh setan itu, kerasukan setan itu anaknya. Tapi dia berteriaknya kasihanilah aku dan tolonglah aku. Dia menjadikan dirinya jembatan agar anaknya menerima hak hidup, keadilan Allah, kasih Allah. Dan untuk itu dia menanggalkan harga dirinya. Mukanya harus tebal. Sekalipun ditolaknya, sekalipun dinista, dilecehkan, dihina, dianggap seperti anjing, tidak berharga, bukan lagi manusia, tapi ia semakin seru berteriak. Dan semakin ia merendahkan diri. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia tahu diri, seorang Kanaan, seorang perempuan yang memang secara tradisi tidak punya hak untuk mendekati Yesus, apalagi meminta pertolongannya. Tetapi ia sungguh tahu hanya Yesus yang sanggup memberikan itu. Maka ia dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati dan merendahkan diri sedemikian rupa, ia membuat anaknya menerima hak hidup itu. Besar imanmu, hai perempuan, jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Lalu seketika itu juga anaknya sembuh. Dari yang hidupnya tidak karuan, sangat menderita, menjadi pulih. Oleh karena perempuan Kanaan ini telah menjadikan jembatan, dirinya sebagai jembatan bagi anaknya. Mengatasi rintangan yang di luar kemampuannya, yaitu setan, kuasa setan. Dan dia tahu siapa yang sanggup memberikan itu, hanya Yesus. Maka dia sesungguh-sungguhnya dengan sepenuh hati memberi diri untuk menjadi jembatan. Dan keadilan menjadi milik anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi jembatan berarti memberikan diri untuk diinjak, dikorbankan agar demi keadilan dan kebenaran Allah diterima, dilihat oleh bangsa-bangsa lain, membuat orang bisa datang kepada Tuhan dengan leluasa. Tidak mudah, tetapi saudara-saudara, jembatan ini, saya kan seorang pendeta ya, nggak terlalu mengerti soal bangunan. Lagi upacara 17-an itu ya di televisi, ada jembatan yang roboh gara-gara banyak orang nonton tangkep bebek ya. Ya, itu berarti nggak kuat tuh jembatannya. Apa yang membuat jembatan itu roboh? Banyaknya orang yang ada di atas jembatan yang nonton sambil teriak-teriak, loncat-loncat bang ya, sehingga robohlah jembatan itu. Banyak orang menjadi jembatan untuk orang lain menerima cinta Tuhan, tapi dia bisa jadi roboh sendiri. Di mana poinnya sebetulnya? Karena tidak kuat bukan pegangannya itu. Jembatan itu akan dilalui oleh macam-macam orang, berapa banyak beban yang harus ada di atasnya, tapi jembatan itu akan tetap menjadi jembatan yang kokoh, kuat, kalau ia berada pada fondasi yang kuat, betul? Fondasi itu Yesus Kristus. Bukan kekuatan dirinya, bukan kekayaan dirinya, bukan kehebatan dirinya, tapi Yesus Kristus yang menjadi fondasinya, dan ia meletakkan dirinya di atas Yesus Kristus. Sampai kapanpun ia mampu menjadi jembatan.
menyeberangkan orang dari situasi tidak baik menjadi mengalami situasi yang baik. Dan leluasa untuk menikmati hidup dan menjadi berkat, menghadirkan kemuliaan Tuhan, kebesaran dan kasih Allah. Menjadi jembatan bagi bangsa kita, saudara-saudara. Yaitu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat setiap anak bangsa setara, sederajat, menerima haknya untuk hidup merdeka, hidup dengan segala kebebasan, mempunyai iman kepada Tuhan, keyakinan dengan jaminan kebebasan. Dan saudara dan saya dipanggil mempunyai hak untuk menjadi jembatan menyatakan keadilan itu. Sebagai GKI, saudara-saudara, sebagai GKI kita sudah melihat contohnya. Bagaimana GKI menjadi jembatan bagi bangsa kita dalam mencerdaskan anak bangsa lewat lembaga pendidikan BPK Penabur, Ukrida, Maranatha. Menjadi jembatan, menyatakan hak pertolongan Tuhan, kasih Tuhan lewat krisis center GKI, gerakan kemanusiaan Indonesia, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang berbicara, menyapa masyarakat untuk menghadirkan kasih Allah agar mereka memiliki hak dan merasakan keadilan Allah. Belum lagi secara pribadi-pribadi dengan profesinya masing-masing, sebagai guru, sebagai tenaga kesehatan, sebagai segala macam profesi yang dilakukan, termasuk sebagai pribadi dengan profesi ibu rumah tangga, sebagai pribadi di dalam pergaulan dengan masyarakat. Sudah banyak anak-anak Tuhan yang menjadi jembatan. Namun mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah jembatan. Dia cuma tahu ini profesi saya untuk menghasilkan uang, memelihara keluarga, titik. No, saudara, hari ini mau mengatakan apa yang kita kerjakan itu, mari kita hayati itu adalah jembatan. Mengatasi rintangan agar semua orang menerima keadilan yang dari Allah. Menerima hak hidupnya, apa yang menjadi haknya diterima. Mulai dari hal yang kecil-kecil di tengah keluarga. Jangan lagi ada anak yang berteriak, mama tidak adil, mama pilih kasih. Jangan lagi ada pasangan kita yang berteriak, kamu pilih kasih, kalau sama keluargamu, kamu perhatian sama keluargaku, engkau tidak memberi perhatian. Jangan lagi ada orang-orang di tengah masyarakat kita yang tetap terpuruk hidupnya karena kita tidak mau menjadi jembatan bagi dia. Tapi melalui profesi kita, melalui apapun yang kita kerjakan, kesediaan bahkan menjadi orang-orang yang ada di pemerintahan, kita menjadi jembatan yang menghantar orang menerima keadilan Allah, mempunyai satu keleluasan yang luar biasa, mengembangkan potensinya dan dipakai Allah. Lebih heran agar keadilan Allah terjadi tegak di tengah-tengah bangsa kita, dan itulah yang membuat Indonesia menjadi maju. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapapun kecil kita ini, orang sering menganggap kecil itu sama dengan tidak ada. Tetapi bagi Tuhan kecil itu justru besar pengaruhnya. Betapapun kita kecil tapi kita punya peran yang besar. Betapapun sederhana dan kecil yang kita kerjakan dalam keseharian sebagai individu, tetapi itu berperan besar sekaligus sanggup mengatasi rintangan bangsa kita untuk menyatakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Asal kita berpondasi pada Kristus, sumber kekuatan dan hidup itu sendiri, maka kita akan bisa menjadi jembatan yang menghantar orang dari satu titik yang kurang baik menjadi baik dan menjadi lebih baik, dan leluasa bisa datang kepada Tuhan bersorak-sorak mengucap syukur karena semua haknya
diberikan, keadilan dinyatakan, dan ia pun menjadi agen-agen keadilan, memberi diri menjadi jembatan juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi dimulai dari saudara dan saya. Maukah mau menjadi jembatan? Tuhan menolong kita. Amin.